warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Taala atas segala nikmat-nikmatnya. Dengan kesyukuran itulah Allah Taala mudah-mudahan senantiasa menambahkan keberkahan hidup kita, menambahkan rahmat dan kasih sayangnya, dan ditambahkan lagi nikmat yang sudah diberikan kepada kita, dipelihara kita, dijaga kita, diselamatkan kita semuanya dari musibah bahaya terutama sedang melanda COVID Corona ini, dan segera diangkat segala musibah, penyakit dan sebagainya dari tempat tinggal kita, negeri kita tercinta Indonesia dan negara-negara Islam lainnya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pelajaran kita. Pada pertemuan yang lalu kita mulai pembahasan tentang sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang nasab, betapa nasab Nabi, yakni silsilah keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan hasil dari pernikahan yang resmi yang berasal dari orang-orang pilihan. Jadi satu keluarga menghasilkan keturunan, sekian banyak keturunan, yang terbaiknya melahirkan lagi keturunan, dan yang terbaiknya lagi melahirkan lagi sampai di yang sudah dikenal, yang sudah selalu disebut, yaitu Bani Hashim, bangsa Quraisy, sampai kepada Abdul Muttalib, sampai kepada Abdullah, sampai kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan keturunan itu dalam beberapa hadis hasan, memang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang menyebutkan. Jadi 40 keturunan ke atas, jenjang ke atas itu dihafal, dan manusia-manusia yang lainnya menghafal. Sampai ke 21 disepakati, 20 berikutnya ada nama-nama yang muradif, kata-kata yang dua, ada yang menyebutkan nama aslinya, ada yang menyebutkan nama panggilannya, sebutannya begitu. Tapi semuanya itu menunjukkan betapa jelasnya keturunan dan kemuliaan nasab Nabi Muhammad SAW, dan itu merupakan bukti kemuliaan dan kebenaran diutuskannya Nabi kita SAW. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang betapa ketika itu Raja Rom, Kaisar Rom itu mengagumi dan mengakui memang ciri dan sifat Nabi, sifat Rasul itu ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Sampai didatang ke Syam, di satu wilayah namanya Ilya, kemudian memanggil beberapa orang pedagang dari Arab ketika itu, yang kebetulan rombongan itu dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Dan kita tahu sendiri Abu Sufyan bin Harb itu musuhnya Nabi SAW. Ada 3 orang pimpinan Quraisy ketika itu yang sangat menentang dan terancam kepemimpinannya, yaitu Abu Jahal, Sufyan bin Harb, dan Al-Walid bin Mughirah. 2 orang ini ahli di bidang bahasa, ahli di bidang nasab keturunan, dan ahli di bidang hubungan antar suku, antar kabilah, yaitu Abu Sufyan bin Harb ini dan Al-Walid bin Mughirah.
ketika Abu Sufyan diminta datang oleh Raja Rom, kemudian ditanya oleh raja itu siapa yang paling dekat hubungan kekeluargaan di antara kalian, maka setelah Abu Sufyan melihat rombongan yang ada, dia menyatakan dirinya yang paling dekat. Karena yang ditanyakan oleh Kaisar Rom itu merupakan anak pamannya sendiri. Jadi masih keluarga semuanya mereka itu. Lalu kemudian ditanya berbagai macam tentang siapa sebenarnya jati diri Nabi Muhammad SAW ini, kemudian siapakah yang lebih baik keturunan selain dari yang mengaku Nabi itu. Dijawab oleh Abu Sufyan, tidak ada. Memang dia diakui betul-betul tentang garis keturunan. Tidak ada orang yang lebih mulia dari Nabi Muhammad SAW. Dan bahkan disebutkan kemuliaan itu berdasarkan dari keluarga-keluarga yang terbaiknya. Nah, contohnya ada suami istri, ada bapak ibu melahirkan anak keturunan sekian banyak, ada yang 10-12. Tapi dari 10 atau 12 orang itu, yang terbaiknya itulah kemudian melahirkan keturunan yang berikutnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW, dan itu yang difahami, yang diyakini oleh Abu Sufyan ketika itu. Sehingga semua pertanyaan yang ditanya oleh Raja Rom ini, Raja Rom pada akhirnya meyakini bahwa kalau benar informasi yang dibawa oleh Abu Sufyan ini, maka ketahuilah bahwa orang ini akan mampu mengambil alih apa yang berada di kedua telapak kaki saya. Artinya kerajaan Rom pun akan diambil alih oleh seorang seperti ini. Nah, hal yang sama juga diakui oleh musuh-musuh yang lain, bukan hanya sekedar raja, tapi juga para ilmuwan, para peneliti, para penulis, para jurnalis, para akademisi. Nah, itu yang kemarin kita sempat sebutkan. Ada seorang Michael Hart, orang New York, lahir di New York, besar di New York, kuliahnya pun di New York, dan dia bertugas sebagai seorang pakar fisika, fisika, astronomi, dan hukum. 3 bidang langsung dipelajari. Dan jadi guru besar di Maryland University. Kemudian melakukan penelitian orang yang paling dominan, paling berpengaruh di atas muka bumi ini. Siapa orang yang paling hebat dalam sejarah hidup manusia ini? Apakah Socrates? Apakah filosof-filosof yang lain? Apakah siapa nabi-nabi atau siapapun? Dia teliti, dia pelajari selama 28 tahun. Dan orang-orang seperti ini, orang-orang seperti ini kalau buat penelitian itu biayanya sangat besar dan sangat serius. Nah, setelah 28 tahun, kemudian dia menerbitkan satu buku, The 100 Ranking of the Most Influential Person in History, dalam sejarah manusia. 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Dari sejarah Nabi Adam sampai manusia yang terakhir. Ketika itu, sekarang masih hidup, umur 88 tahun, lahir tahun 32. Nah, dia menempatkan Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang pertama. Nah, itu yang dicemooh oleh orang-orang Barat lainnya. Dicemooh, dicaci, diejek. Gimana orang Kristen, orang Katolik bisa menempatkan Nabi Muhammad SAW di urutan yang pertama? Ya, tidak habis pikir orang-orang seperti ini. Dan diundang ke London untuk menyampaikan hasil studinya kenapa Nabi Muhammad SAW diletakkan yang pertama. Lalu kemudian dia datang dan dia menjelaskan. Penjelasannya, ya, ringkasannya,
di tahun 611 Nabi Muhammad itu lahir di 571. Tapi dikatakan di tahun 611 itu Nabi Muhammad diangkat sebagai nabi. Setelah itu ya, diangkat sebagai utusan oleh Tuhan katanya begitu. Dan dia berdiri sendirian di depan Ka'bah di zaman ketika Arab penuh dengan kejadian, yang penuh dengan ancaman. Yang beriman ketika itu hanya 4 orang. Sahabat akrabnya, istrinya, dan 2 anak kecil. Dia mengatakan begitu. Tapi lihatlah sekarang, setelah 1400 tahun, jumlah umat Islam mencapai lebih dari 1 miliar. Dan Anda semuanya tidak akan pernah bisa membohongi orang 1 miliar lebih. Dan ajaran kebohongan tidak akan mampu bertahan melebihi dari 1400 tahun. Dengan begitu, Nabi Muhammad berhak, layak mendapat ujian bahwa apa yang dibawanya adalah kebenaran. Dan tidak akan ada seorang pun yang berani menandingi, menyaingi, apalagi mencemooh seorang nabi ini, melainkan akan bangkit ratusan juta manusia Islam yang akan membela, yang akan berani mengorbankan hartanya, jiwanya, bahkan nyawanya sekalipun untuk membela kekasih Nabi yang tercinta ini. Ketika itu senyaplah auditorium itu dan tidak ada siapapun yang membantah. Jadi penelitian yang dilakukannya selama 28 tahun memang betul-betul membuktikan bahwa manusia yang pernah ada di atas muka bumi ini, yang terbaiknya, yang paling berpengaruhnya itu adalah Nabi Muhammad. Kalau kita menyebutkan Nabi Muhammad SAW, dan bukti-bukti itu dia kumpulkan, dia tunjukkan, dia tampilkan bahwa peninggalan-peninggalan yang ada, apa semuanya itu menjadi yang terbaik dan yang terindah di dunia ini. Entah itu Masjidil Haram Mekahnya, entah itu Masjidil Nabawi yang di Madinahnya, apa saja yang menjadi peninggalan-peninggalan Nabi SAW, apa saja yang menjadi sahabat-sahabatnya, menjadi manusia-manusia yang terbaik. Apa saja yang pernah beliau cintai itu adalah menjadi manusia yang terbaik, menjadi sesuatu yang terbaik. Dan itu membuktikan apa yang ditulis oleh Ibnu Qayyim dalam kitab ini, bahwa semua yang terkait, yang terhubung dengan Nabi SAW itu adalah menjadi yang terbaik. Jadi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW adalah umat yang terbaik, umat yang terbaik, melebihi dari umat-umat yang pernah Allah Ta'ala utuskan sebelumnya. Dan Nabi SAW pernah menyebutkan, antum mufuna sab'ina ummah, kalian ini pelengkap dari 70 umat yang pernah Allah Ta'ala utuskan ke atas muka bumi. Antum khairuha wa akramuha indallah, kalian yang paling mulia dan yang paling terbaiknya di sisi Allah Ta'ala. Itu pernyataan Nabi SAW. Kemuliaan itu adalah karena kita menjadi umatnya Nabi SAW. Dan apa saja yang terkait dengan Nabi SAW menjadi suatu kemuliaan. Dikaruniakan hari Jumat yang merupakan hari rayanya umat ini menjadi hari yang terbaik. Dikaruniakan agama yang terbaik, syariat yang terbaik. Dikaruniakan kiblat yang terbaik. Dikaruniakan Alkitab, Al-Quran itu kitab yang terbaik. Dikaruniakan syariah yang terbaiknya. Dan nanti di surga itu akan dipenuhi oleh umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi SAW menegaskan, menjamin setiap umatnya ini akan masuk surga semuanya, kecuali yang enggan.
Nah, yang enggan itu adalah karena tidak mentaati Rasulullah SAW. Itu saja. Tapi yang semua yang taat kepada Nabi SAW, semua yang memberi kecintaan kepada Nabi SAW, semuanya mendapatkan anugerah akan masuk surga. Dan Nabi SAW dikaruniai syafaat. Syafaat itu adalah bentuk sayang yang diberikan kepada seseorang sebesar apapun kesalahannya, dosanya, di ranking neraka manapun dia sekarang itu berada, ketika mendapatkan syafaat Nabi SAW, langsung segera dimaafkan dan diangkat dan dimasukkan ke dalam surga tanpa melalui proses perhitungan lain. Itu syafaat. Maka ketika kita memahami kedudukan dan kemuliaan Nabi SAW ini, kita akan merasakan betapa beruntungnya, betapa bersyukurnya kita. Oleh karena itu, Nabi SAW, karena kita ini di label, diberikan anugerah oleh Allah sebagai umat yang terbaik, Nabi SAW mengajarkan segala sesuatu, apa saja yang terkait dengan kepentingan kita sebagai umat. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari bahwa selama seseorang itu hidup di dunia, selama itu juga dia akan mendapatkan cobaan, ujian, ada kebaikan, ada keburukan, ada kebahagiaan, ada kesengsaraan, ada kesukaan, ada kedukaan, akan terus dijalani, dihadapi sampai manusia itu menyelesaikan hidupnya dari sebelum ini. Maka Nabi SAW mengajarkan cara-cara untuk bisa segera selamat dari cobaan dan ujian itu, baik dengan doa, baik dengan sikap, baik dengan mental, baik dengan karakter, baik dengan segala macam cara, sehingga umat ini segera terentaskan dari berbagai permasalahan itu. Luar biasa. Dan dalam bab doa-doa yang pernah kita pelajari dahulu, memang doa itu mementaskan siapapun yang menghadapi masalah, menghadapi cobaan, menghadapi ujian, segera terbebaskan dari masalah-masalah tersebut. Dan Nabi ini jaminan mendapatkan segala sesuatu keistimewaan dari Allah Ta'ala yang belum pernah diberikan kepada seorang Nabi pun dan orang-orang saleh yang lainnya pun, sehingga kita sebagai umatnya ini diajarkan oleh Nabi SAW supaya mencintai Nabi SAW melebihi dari cinta kita kepada yang lainnya, hatta walau kepada diri kita sendiri. Itu yang diajarkan oleh Nabi SAW, supaya kita bisa mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kesuksesan, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kejayaan. Nabi SAW mengajarkan kepada kita semuanya supaya mencintai Nabi, diri Nabi SAW melebihi dari cinta kita kepada yang lain. Pernah suatu ketika Sayyidina Umar datang kepada Nabi SAW ketika saat bersama dengan Nabi SAW, mengatakan, "Ya Rasulullah, inni uhibbuka." Ya Rasulullah, sungguh saya mencintaimu setelah cinta saya kepada diriku sendiri. Ya wajar lah ya, kita mencintai seseorang setelah kita cinta kepada diri kita sendiri. Nabi kemudian dijawab oleh Nabi SAW, "La ya Umar, la. Hatta akuna ahabbu ilaika min nafsik." Tidak wahai Umar, tidak, sampai kamu mencintai diriku melebihi dari cintamu kepada dirimu sendiri. Lalu kemudian Sayyidina Umar baru kemudian menjawab, "Ya Rasulullah, al-an, sekarang inilah ya Rasulullah, al-an saya mencintaimu lebih dari cinta saya kepada diri saya sendiri." Baru kemudian Nabi SAW menjawab,
Begitulah wahai umat, baru sempurna cintamu, baru sempurna imanmu. Jadi, subhanallah, ini merupakan satu usaha, cara dan jalan untuk kita bisa mendapatkan kesempurnaan hidup, kesuksesan hidup, kebahagiaan hidup, bahwa kesempurnaan iman itu ketika kita mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari diri kita sendiri. Karena jaminan orang yang mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah barang tentu, sudah pasti akan mendapatkan kecintaan Allah Taala. Tapi ya, karena cinta kepada Allah Taala itu banyak jalan, banyak cara. Salah satu di antaranya adalah mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika kita mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jaminan kita akan mendapatkan cinta Allah Taala. Tapi kalau kita melakukan yang lainnya, belum tentu. Jadi Nabi SAW memberikan cara untuk bisa mempersatukan umat ini, untuk bisa menyelamatkan umat ini, untuk bisa memberikan kesuksesan kepada umat ini. Siapapun, secara individu maupun secara kelompok maupun secara komunitas, kuncinya adalah masing-masing ini memberikan kecintaan kepada Nabi SAW secara totalitas, secara keseluruhan. Nah, orang-orang yang sudah mendapatkan kecintaan itu, dia menjadi pribadi-pribadi yang sangat mengagumkan, dan kekaguman itu menjadikan suatu keutamaan, suatu keistimewaan, dan itu bisa memukau oleh siapapun. Nah, banyak sekali jangankan orang Islam orang non-Muslim sekalipun, musuh-musuh Islam sekalipun, baik itu sejak zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maupun sampai sekarang ini, ketika mengetahui perihal keutamaan itu, dia mendapatkan satu kekuatan yang luar biasa. Nah, ini masih viral ini di media sosial. Seorang namanya Lawrence Bush, namanya Sarah Lawrence Bush, orang London, orang Inggris, lahir di London, besar di London. Dia sebagai seorang penulis, sebagai seorang jurnalis. Dia perempuan. She is writer and she is journalist. Dia juga aktivis kemanusiaan. Dia banyak membela hak-hak asasi manusia. Dia terkenal karena ada kaitannya dengan Tony Blair, Perdana Menteri Inggris. Dia adik istrinya, aktif sekali. Suatu ketika mendapat tugas untuk meliput berita ke jalur Gaza, ke Palestina. Nah, selama ini yang dia tahu orang Islam itu adalah beritanya teroris, radikal, panas gitu kan. Apalagi yang selalu dia baca adalah berita-berita 9/11, setelah jatuhnya WTC itu yang di Amerika itu, kemudian yang dituduh adalah umat Islam, sehingga Amerika melakukan invasi ke Irak, ke Afghanistan, dan itu dilawan oleh Lawrence Bush ini gitu. Karena itu semuanya adalah pelanggaran hak asasi manusia. Kenapa dihancurkan negara-negara itu? Padahal belum tentu melakukan kesalahan. Tapi berita yang sampai kepada dirinya memang orang Islam itu teroris, radikal dan sebagainya. Sampai perjalanan menuju ke Gaza ketika itu, ke Rafah ketika itu, ternyata apa yang dia saksikan itu berbeda sama sekali dengan apa yang dia baca dari berita itu. Disambut oleh warga Gaza di satu rombongan, satu kapal, mereka pecinta damai, mereka pejuang hak asasi manusia, datang ke Palestina, ke jalur Gaza. Ternyata setelah melewati berbagai pemeriksaan oleh Israel itu,
disambut oleh warga Gaza, dialu-alukan begitu, disambut secara meriah begitu, dan dia merasa kenapa mereka bisa seperti ini. Lalu kemudian dia berkunjung ke salah satu rumah pengungsi. Nah, dia ketuk pintu, yang menyambut adalah wanita tua. Kemudian wanita itu ketika melihat dirinya ternyata disambut, assalamualaikum, ahlan wa sahlan, welcome, dengan hati yang berbeda caranya orang barat menyambutnya. Jadi walaupun pengungsian itu cuma terdiri dari dinding, atap, dan tanah, tapi ibu ini menyambutnya dengan luar biasa gembira. Ada orang baru datang, kemudian berkunjung, seolah-olah ibu itu mempersilahkan ke rumahnya yang besar, seperti istana, seperti Taj Mahal dalam kisah itu. Sehingga Lauren Wood ini merasakan betapa baiknya ibu ini, mulia sekali sifat ibu ini. Seolah-olah dia itu menjadi ratu, menjadi yang penghuni istana. Dipersilahkan saya sampai sedemikian itu. Lalu kemudian dihidangkan makanan yang isinya hanya roti dan kuah. Kemudian disuruh makan, sambut sedemikian rupa, seolah-olah hidangan itu hidangan yang paling mewah begitu. Karena desakan dorongan itu, dia kemudian mencoba mengambil satu potong, kemudian dimakan sambil mengajak tuan rumahnya untuk makan bersama. Ternyata tuan rumahnya menolak, saya makan setelah nanti maghrib, setelah nanti matahari terbenam. Kenapa puasa? Kenapa puasa? Kamu kan miskin, kata Lauren Wood ini. Kamu kan miskin. Kenapa agama ini mengajarkan susah payah? Nah, begitu. Kenapa Tuhan agama ini begitu menyiksa hambanya? Kemudian ditanya, kenapa kamu puasa? Bukankah kamu miskin? Bukankah kamu sendiri tidak dapat makan? Malah dapat suruh puasa. Kalaulah yang dia tahu umat Islam itu puasa sebanyak 30 hari. Kalaulah kamu puasa 30 hari, harimu ke-31 memang tidak ada makanan. Kemudian dijawabnya oleh ibu ini, saya puasa karena saya bersyukur kepada Tuhan. Karena saya bisa merasakan bagaimana perasaan orang-orang miskin itu. Jadi dia sudah miskin, dia berpuasa sebagai bentuk syukurnya kepada Tuhan karena bisa merasakan orang-orang miskin. Nah, kalau orang miskin, bukankah dia sendiri orang miskin, tapi dia masih bersyukur, dia masih bisa merasakan nikmatnya sebagai orang yang punya bekal makanan begitu. Nah, mulai dari situlah Lauren Wood ini yang tadinya Kristen Protestan, kalau ini ajaran agama, kalau ini ajaran Islam, saya ingin menjadi bagian dari orang Muslim ini. Nah, mulai dari situ dia terpikir. Kemudian dia banyak tanya macam-macam, dia saksikan sendiri bagaimana kehidupan orang-orang Gaza itu. Wah, di situ dia mempunyai masakan kagum-kagaman yang luar biasa. Nah, waktu itu ada seorang ibu bagi-bagi permen karena anaknya terbunuh oleh orang Israel. Kemudian dia gembira begitu. Alhamdulillah, syahid, surga, jannah begitu kan. Kemudian orang berkata, bukankah anaknya terbunuh? Bukankah dia sedih? Nah, si ibu ini menceritakan bahwa sedih tapi bersyukur karena anaknya menjadi syahid dan anaknya nanti akan menjemput dia ke surga dan lain sebagainya. Intinya hal-hal yang mengagumkan yang itu tidak ada pada kehidupan orang barat. Dalam kehidupan selama berada di Gaza selama 1 bulan penuh itu, terus balik lagi ke UK, balik lagi ke Inggris, dia mencari satu Quran yang tertulis bahasa Inggris. Ketika itu dia merasa mana ada Quran, kitab yang diturunkan 1400 tahun yang lalu tertulis dalam bahasa Inggris. Nah, gitu.
Nah, ternyata dia mendapat hadiah dari orang Palestina, satu Quran yang tertulis bahasa Inggris itu. Setelah balik ke Inggris dibaca, mengambil waktu 2 tahun, baru kemudian dia menyatakan dirinya sebagai seorang Muslim. Jadi dia cerita di situ betapa beratnya menundukkan kesombongan, keangkuhan, merasa dirinya sebagai orang barat, sebagai seorang Muslim. Untuk bisa menjadi seorang Muslim itu Bapak memerlukan waktu selama 2 tahun. Nah setelah 2 tahun setelah itu dia dapat dicemooh, dapat diejekan dan lain sebagainya. Bahkan dia sendiri ketika naik taksi, supir taksi itu meledeknya, menanya begitu ya. Ada satu ejekan kalau orang sana lebih tahu. Ketika begitu naik taksi, where are you going? Ya, seolah dia nggak bisa bahasa Inggris, begitu. Karena sudah mulai pakai tudung, sudah mulai pakai baju Islam, tidak menutup aurat lagi. Nah, itu yang dia ceritakan kembali. Dia masuk ke Gaza itu layaknya sebagai orang Barat. Nah, kelihatan bajunya, kelihatan rambutnya, kelihatan pahanya dan sebagainya. Tapi orang-orang Gaza itu ramah bukan main. Dia tidak mengatakan saya orang kafir. Dia tidak mengatakan kepada saya ini pakaian haram. Tapi dia menyambut saya itu membuat hati saya ternyum. Saya kagum dengan apa yang mereka lakukan kepada diri saya. Sejak itulah saya kemudian terpikir untuk ingin menjadi orang Islam seperti mereka. Nah, setelah menjadi Islam di Inggris itu diejek, kemana saja diejek, ke kantor diejek, ke naik taksi diejek. Hey man, I'm a British. I was born in London. Saya orang Inggris. Saya lahir di London. Saya besar di London. Tapi saya Islam. Saya bangga menjadi orang Islam. Jadi dia semakin semangat untuk membela agama itu, dan sekarang presentasi tentang Islam ke mana-mana, sampai diundang ke Kanada, ke Amerika Utara, ke Australia, dan setelah itu membuat banyak orang Barat sendiri masuk Islam. Nah, seperti layaknya Zakir Naik gitu ya, mengislamkan banyak manusia, bisa jadi ribuan manusia, bisa jadi ratusan ribu manusia, karena meyakinkan dan menggunakan ilmu, menggunakan pengalaman, menggunakan apa yang dia lalui dalam hidupnya. Dan sekarang banyak sekali gelombang manusia masuk Islam di Eropa, terutama di Inggris ya, itu setelah melihat kekaguman. Jadi Nabi SAW mengajarkan kepada kita satu cinta. Ini yang luar biasa ya. Cinta. Dan cinta ini memang membuat hati itu menjadi ternyum. Jangankan orang Islam yang mendengar, orang Islam itu hatinya lembut, hatinya bersih. Ketika mendapatkan perlakuan dengan cara cinta, itu cepat sekali mendapatkan sentuhan, mendapatkan pengaruh itu. Jangankan orang Islam, orang non-Muslim, orang Yahudi sendiri pun, kalau itu mendapatkan perlakuan cinta, seketika itu juga dia akan terasa dan dia akan berubah. Ini ada sejarah di waktu Nabi SAW baru hijrah ke Madinah. Ada seorang, nah ini kehebatan Nabi SAW. Nabi SAW begitu sampai ke Madinah, itu segera langsung membuat jaringan, membuat hubungan, membuat komunikasi yang baik dengan pemuka-pemuka Yahudi, dengan ahlul kitab. Salah satu seorang namanya Zaid. Dia seorang ahlul kitab, dan Nabi SAW berhubungan sampai suatu ketika Nabi SAW meminjam uang ke orang Yahudi ini, seorang ahlul kitab yang ulamanya begitu, seorang Yahudi yang dikagumi, yang disegani, dihormati oleh kalangan Yahudi itu. Dengan perjanjian Nabi akan mengembalikan nanti beberapa bulan yang disepakati itu. Nah, ketika Nabi SAW
berada dalam satu majelis bersama dengan sahabat menjelaskan tentang syariat Islam, dan berkumpul di majelis itu masjid. Majelis itu masjid. Dan diterangkan masjid itu Masjid Nabawi atau masjid yang lainnya. Berkumpullah sahabat-sahabat yang besar-besar, termasuk di antaranya Sayyidina Umar. Dalam masjid itu dikisahkan Sayyidina Umar karena ini persaksian Sayyidina Umar. Lalu kemudian di tengah-tengah pembahasan yang sedang seru begitu, tiba-tiba kelihatan seseorang datang dengan tergesa-gesa masuk ke pintu masjid yang depannya lagi. Lalu kemudian orang ini tiba-tiba berdiri di belakang Nabi SAW, yang namanya orang Yahudi tadi itu. Lalu kemudian tiba-tiba mengambil serban yang dipakai oleh Nabi SAW, kemudian diikatkan di lehernya, ditariknya begitu. Ya, ini perbuatan nekat kalau di depan Nabi SAW dengan para sahabat yang penuh begitu. Tapi Nabi SAW biasa saja begitu, tidak merasa. Kemudian ketika ditarik ridaknya itu, Nabi SAW pegangan kemudian melihat ke belakang. Oh Zaid, engkau Zaid, katanya. Kenapa? Hai Muhammad, katanya, kembalikan pinjaman kamu, gitu. Kembalikan pinjaman kamu. Saya tahu bahwa orang Quraisy itu suka menunda-nunda bayar hutang. Gitu, diajaknya begitu loh. Kemudian Nabi SAW jawab, bukankah temponya belum jatuh? Ya, belum jatuh, tapi saya tahu bahwa kamu suka menunda-nunda hutang, membayar hutang. Nah, semakin ditariknya begitu, lalu kemudian semua sahabat itu bangkit. Sayyidina Umar, ya Rasulullah, da'ni aqtulhu, ya Rasulullah, izinkan saya bunuh saja orang ini. Tidak, wahai Umar, kata Nabi SAW, tapi ajak orang ini pergi ke Baitul Mal, saya punya hutang, ambilkan satu karung kurma untuk membayar 20 ausat apa begitu, dan ambilkan lagi satu karung kurma sebagai tebusan kamu telah menghardik dia. Jadi Nabi SAW mendengar Sayyidina Umar itu, da'ni aqtulhu, izinkan saya membunuhnya. Itu dianggap Nabi SAW sudah menghardiknya, dibayarkan dengan satu sak kurma lagi. Lalu kemudian segeralah Sayyidina Umar mengajak orang ini, kemudian diambilkan satu karung kurma itu sebagai gantinya. Kemudian ketika Sayyidina Umar mengambil lagi satu karung berikutnya, orang ini mengatakan, tidak wahai Umar, cukup. Kemudian tanya, wahai Umar, kamu kenal saya? Tidak, saya Zaid. Nah, saya jawab, bukankah Zaid ahlul kitab yang paham agama itu, yang dihormati Nabi SAW? Iya benar. Oh, saya tidak nyangka begitu kan. Ketahuilah wahai Umar, saya tadi melakukan satu hal yang sangat besar. Saya tahu taruhannya adalah nyawa saya di hadapan seorang nabi yang kalian agungkan, di situ penuh dengan sahabat-sahabatnya. Saya tahu, saya hanya ingin menguji dalam kitab saya, seorang nabi itu dikaruniakan sifat kasih sayang melebihi dari kemarahan, melebihi dari kemarahannya. Jadi sejak sekarang ini saya menjadi saksi hidup saya bahwa Muhammad itu memang benar-benar nabi, benar-benar seperti apa yang dikisahkan dalam kitab saya, kitab Taurat. Dan saya di depan kamu, wahai Umar, saya mengucapkan keislaman saya. Lalu kemudian mengucapkan syahadat itu di depan Sayyidina Umar itu. Kalaulah kalian melakukan apa yang kalian katakan tadi itu, saya menyaksikan kebohongan yang dibawa oleh Nabi kamu ini. Tapi karena kalian bisa mengalahkan amarah itu dengan kasih sayang itu, saya menyaksikan ini adalah Nabi yang sebenarnya. Jadi yang menjadikan terenyuhnya orang-orang Islam, apalagi jangan orang Islam, orang non Muslim pun itu terenyuh juga ketika orang Islam itu mempresentasikan sifat rasa kasih sayangnya itu melebihi dari kemarahannya itu. Nah,
termasuk Lauren Bush, itu dia merasakan satu keindahan yang tidak ada pada agama lain, padahal ketika itu dia menyaksikan orang Rafah, orang jalur Gaza, orang Palestina itu dia sendiri susah, dia sendiri teraniaya, tapi dia masih memberikan sayang kepada orang yang sejenis dengan Lauren juga gitu. Agama ini mempunyai ciri-ciri, mempunyai karakter yang menjadikan orang-orang itu tidak mungkin terkalahkan dengan cara apapun, dengan sisi apapun. Oleh karena itu Nabi SAW mengajarkan cinta kepada Nabi SAW itu paling tidak ada tiga keutamaan, tiga kelebihan. Yang pertama, orang yang hatinya dipenuhi kesayangan, kecintaan kepada Nabi SAW, dia akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Kuat. Dia akan menjadi orang yang kuat. Karena orang yang cinta Nabi SAW akan mengikuti sunnahnya Nabi SAW, dan dengan sunnah itu dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang tidak ada pada yang lainnya. Dia akan merasa, memang orang yang dikaruniakan cinta itu, dia akan menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang tahan banting terhadap segala macam keadaan, dan dia orang yang pede begitu. Saya membayangkan dulu di tahun 19 itu, 2019 itu ada gulat orang Irlandia melawan orang Rusia, Dagestan. Ya, Habib orang Dagestan itu, Habib pokoknya orang Dagestan melawan orang Irlandia, McGregor, lupa namanya itu. Betapa sombongnya McGregor itu, dan dia orang Kristen. Sementara Habib ini nyantai saja, dia juga menunjuk kepada Tuhan saja. Nah, gitu itu bahasa dia. Kita hanya menjadi kuat, hanya menjadi hebat kalau kita menggantungkan kepada Allah SWT. Dan Habib Muhammadov, siapa begitu, nama-nama Rusia begitu, Nurmagomedov, Habib Nurmagomedov, pokoknya begitulah. Ada Muhammadnya gitu. Jadi PD-nya itu, kekuatannya itu, ya karena cintanya kepada Allah, cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Dia bangkit semangatnya itu ketika dia dihina agamanya, katakan teroris, dikatakan radikal. Nah, itu yang dia naik itu. Maka setelah mengalahkan McGregor tadi di ronde keberapa? Pokoknya nggak sampai selesai itu. Baru mulai 1, 2, 3, kemudian kena cekik itu, kemudian dia mengatakan surrender. Langsung dia diteriaki teroris, langsung lompat pagar, emosi sehingga dengan emosinya itu jadi ditahan apa digantung, kena denda ya, malah didenda itu. Sementara yang menuduh-nuduh itu, musuhnya itu termasuk McGregor sendiri, enggak di apa, padahal dia juga merusak bus, pokoknya ketika itu jelas lah. Tapi kekuatan yang dimiliki oleh siapa tadi, Habib itu luar biasa, bisa mengalahkan orang yang sudah punya kemenangan rekor berkali-kali itu gitu. Intinya Allah karuniakan kekuatan untuk bisa bertahan, kekuatan untuk bisa survive, kekuatan untuk itu luar biasa sekali. Dan itu anugerah yang Allah Taala berikan kepada orang-orang yang cinta kepada Nabi SAW. Yang kedua, orang yang cinta Nabi itu dia akan dikaruniakan ketenangan, tenang, itminan, dan tenang itu mahal sekali harganya. Orang yang bisa tenang, orang yang bisa self confidence, self reliance, merasa
dengan Allah Taala itu bisa tampil beda, tenang begitu. Ketenangan itu yang Allah anugerahkan kepada Nabi SAW ketika saat berperang. Jadi musuhnya itu berapa 1 bulan perjalanan sebelum terjadinya peperangan itu sudah ketakutan yang luar biasa. Nah, sementara Nabi SAW dan umatnya dikaruniakan ketenangan sehingga mampu ya secara rasional, tidak emosional begitu menyelesaikan masalah-masalah itu. Maka kita jangan suka dipancing-pancing sehingga kita dikatakan sumbu melek katanya begitu. Itu selalu ucapan-ucapan musuh kepada kita seperti itu, pancing-pancing. Kemudian yang ketiga, orang yang cinta pada Nabi SAW itu dikaruniakan sifat optimisme, tafa'ul. Orang yang selalu optimis memang dia akan selalu sukses, karena dia menyadari dirinya tidak punya apa-apa, dirinya bukan siapa-siapa, dia tidak punya bekal apa-apa, tapi karena dia punya rasa optimis itu. Nah, Nabi SAW di Mekah punya apa? Nabi SAW ketika hijrah punya apa? Para sahabat yang mengikuti Nabi SAW itu hijrah hanya selai sepikan, tidak membawa sedikit pun harta yang dia miliki ketika di Mekah itu. Hijrah ke Madinah sama sekali tidak punya apa-apa. Tapi setelah beberapa bulan kemudian dia menguasai pasar, dia bisa bersaing dengan pelaku-pelaku pasar yang dari kalangan Yahudi ketika itu. Dan akhirnya dia mampu membangun peradaban semegah itu karena ada rasa optimis itu. Nabi SAW selalu memberikan motivasi bahwa al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Intinya motivasi-motivasi, tidak ada kata-kata yang paling indah yang diucapkan oleh manusia ini, seluruhnya ini melebihi keindahan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Oleh karena itu sayang kalau umat Islam tidak mempelajari apa yang sudah diajarkan oleh Nabi kita SAW. Dan itu yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim di sini. Oleh karena itu, fayajibu ala kullin man nasaha nasa wajibun najatuha wa sa'adatuha ayya'rifa min hadihi wa siratihi wa sya'nihi. Wajib ke atas setiap orang Islam untuk menasihati dirinya, untuk mencintai apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, mengetahui sirahnya, petunjuknya, sebab-sebab yang mendatangkan kebahagiaannya dan kesuksesannya, yang mengeluarkan dia dari kebodohan menuju kepada pengetahuan dan memasukkan dirinya ke dalam golongan himpunan umatnya Nabi SAW. Jadi intinya apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab ini, wajib setiap orang Islam untuk belajar sisi-sisi kehidupan Nabi SAW. Dari sisi manapun itu kita akan mendapatkan keindahan dan kekaguman yang luar biasa. Nabi SAW sebagai kepala pasukan, sebagai pimpinan umat Islam ketika itu, sebagai panglima perang, sebagai ahli diplomasi, perjanjian-perjanjian yang dilakukan, sebagai seorang negosiator, sebagai semua sisi kehidupan Nabi SAW, semuanya mengagumkan. Oleh karena itu, kekaguman-kekaguman itu tidak hanya perintah Nabi SAW saja, tapi juga perintah Allah. Allah SWT memerintahkan kepada kita semuanya untuk banyak-banyak berselawat. Dan Allah SWT sendiri memberikan pujian-pujian itu sebelumnya, dan juga para malaikatnya. Lalu kemudian Allah SWT perintahkan kepada seluruh penduduk bumi ini untuk memberikan pujian kepada Nabi SAW, sehingga bertemulah pujian dari langit dan dari bumi, sehingga memberikan keindahan-keindahan yang luar biasa. Jadi dalam agama ini kita diajarkan untuk saling memberikan apresiasi, untuk saling memberikan pujian, untuk saling mencintai, untuk saling memberikan kebaikan-kebaikan. Dan itu sebenarnya inti dari ajaran Islam, dan itu sebenarnya inti dari karakter umat ini
yang dijadikan oleh Allah sebagai umat yang terbaik, yang dianugerahkan nabi terbaik, kitab terbaik, syariat terbaik, agama terbaik, kiblat terbaik, apalagi semuanya terbaiknya. Dan ketika kita merasakan itu, menyadari itu, kita akan terus banyak bersyukur kepada Allah, banyak bersyukur kepada Allah. Dan dengan segala kesyukuran itulah menjadi satu kekaguman yang berikutnya. Dan kenapa orang Islam itu orang yang paling kuat, paling tenang, paling optimis? Ya karena sifat-sifat yang baik itu saling bisa mensinergikan. Kita bisa kuat ibadah ya karena kita bersyukur. Orang kalau melakukan sesuatu itu karena sifat syukurnya, semakin jadi kuat. Dan kita juga menyadari hajat kita, keperluan kita kepada Allah memang banyak, masih banyak yang perlu kita minta. Dan kita tahu menyadari bahwa ancaman-ancaman ini selalu mengelilingi, menghadang. Oleh karena itu kita tetap harus senantiasa dekat kepada Allah, mencintai Allah dan Rasulnya, dan mengikuti sunnah Rasul yang diajarkan kepada kita, sehingga dengan begitu kita mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan dan kejayaan itu. Begitu pelajaran kita hari ini, intinya bahwa Nabi ini diutuskan yang terbaiknya dari sisi nasab, dari sisi karakter, dari semua sisi. Dan itu tidak hanya diakui oleh orang-orang Islam yang dekat dengan Nabi SAW, tapi musuh yang mempelajari, yang mengetahui semuanya, semuanya mengakui kemuliaan dan kehebatan itu. Oleh karena itu, siapapun, jangankan orang Islam, orang non-Muslim pun, kalau belajar, kalau mempelajari tentang Nabi Muhammad SAW ini, pasti akan kagum, akan terenyuh hatinya, dan pada akhirnya akan masuk Islam pasti. Yang membenci Nabi SAW itu karena nggak mau belajar, pasti itu, karena tidak mengenal. Jadi siapapun yang kemudian membaca, mengetahui, mempelajari, ya pasti akan kemudian menyadari kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi SAW, dan kemudian akan bergabung dengan umat yang membela dan mendukung Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua dikaruniakan cinta oleh Allah kepada Nabi kita, dan dikaruniakan kecintaan Nabi dan kecintaan Allah, dan dikaruniakan kecintaan orang-orang yang mencintai Nabi dan mencintai Allah. Dan kita semuanya menjadi umatnya dan berhimpun bersamanya di surga nanti. Amin ya Allah. Barangkali ada tambahan, ada pesan, dan saya cukup sekian dulu. Taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada waktu ada yang mau bertanya, silakan. Saya pernah nonton film yang Al-Fatih itu. Jadi dalam satu adegan itu ada maksudnya tentaranya kita, Muslim itu tertahan sama mereka kaum ya Al-Fatih waktu menaklukkan Konstantinopel. beliau Kristen ya, dan mereka sambil mengejek itu bilang ke yang tertahan ini, tapi di atas itu kan ditunjukkan di sana kan maksudnya orang-orang yang kaum muslim pasukannya di sana ada yang tertahan gitu kan. Sambil mengejek itu, ejeknya gini Pak ya. Katakan bahwa orang-orang ini mereka rela mati karena akan mendapatkan surga gitu, kayak ejekan gitu. Padahal sebenarnya kan kalau di kita kan sebenarnya justru itu yang menjadi penyemangat dulu kan, bahwa seseorang kalau sudah masuk ke medan perang, yang dicari bukan kembali sebenarnya, tapi ya itu tadi yang diejek tadi itu. Jadi sambil diejek itu akhirnya dibunuh. Dan pertanyaan sebenarnya semangat itu sebenarnya harusnya sampai sekarang harusnya ada gitu ya. Tapi kok sekarang jadi kendor gitu. Itu gimana Ustaz?
kok sudah kendor gitu ya. Padahal betul kan bahwa ejekan itu dia mengejek, tapi sebenarnya justru itu yang kita cari. Karena saya mendengar juga bahwa salah satu yang tidak mendapatkan misalnya apa? Jadi kubur apa namanya? Fitnah kubur adalah orang yang mati syahid, di mana sebenarnya tebasan misalnya kata itu tebasan pedang ini sudah cukup membuktikan bahwa apa namanya menjadi saksi akan keislamannya tanpa ada pertanyaan dari malaikat fitnah kubur itu. Itu gimana? Ya memang ya begitulah selama kita berada di dunia ini akan ada saja cobaan, ujian dan sebagainya. Dan Nabi SAW sudah memberitahukan itu dan sudah menceritakan itu kepada para sahabat. Nanti kalian di akhir zaman akan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Akan dikerumuni oleh musuh seperti mana satu makanan, segumpal makanan dikerumuni oleh semut ya. Lalu kemudian para sahabat bertanya, awamin killatin hina idzin nahnu ya Rasulullah, apakah jumlah kami ketika itu sedikit ya Rasulullah? Rasulullah tidak, bal antum hina idzin kasirun, bahkan kalian ketika itu banyak jumlahnya, tapi kalian dengan banyak jumlah itu seperti buih, yang terombang-ambing di lautan itu. Kemudian walakin atau tetapi kalian ketika itu tertimpa musibah, tertimpa satu penyakit yang namanya wahan. Kemudian sahabat bertanya, "Oh, wahan ya Rasulullah? Apa wahan itu ya Rasulullah?" Rasulullah telah menjawab, "Hubbud dunya wa karahiyatul maut." Jadi ada dua yang menjadikan umat ini lemah, yaitu cinta dunia dan takut mati. Nah, Rasulullah SAW memberikan solusi untuk itu, memberikan jaminan kepada itu, seperti mana yang kemudian Rasulullah menegaskan bahwa ada dua wasiat yang kalian tidak akan pernah sesat, tidak akan pernah terjebak dengan ini, terjebak dengan itu, tidak pernah, yaitu dua itu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, artinya itu ilmu yang menjadi bekal kekuatan kita. Nah, orang yang beramal dalam agama ini tanpa ilmu, potensi itu untuk bisa rusak, bisa tergelincir sangat besar. Makanya ada juga tantangan bagi mereka yang berjihad begitu kan. Nanti di kemudian hari dari kiamat ada orang yang datang kemudian membawa bekal mati syahid, tapi ternyata ditolak gitu kan. Bawa bekal sedekah tapi ditolak, bawa bekal ilmu tapi ditolak, karena dia beramalnya itu tidak disadari oleh ilmu agama ini. Di pemahaman tentang syariat Islam itu harus diutamakan sebelum kita beramal. Nah, pemahaman itu hanya terdapat di dalam Quran dan dalam Sunnah gitu. Oleh karena itu memang selama kita Islam itu sangat identik dengan ilmu. Di mana-mana kalau ada orang Islam itu pasti di situ ada pelajaran, ada kajian, pembahasan. Dan Allah Taala memberikan bahasan yang sangat besar kepada orang yang mau belajar itu. Karena di situ sumber pemahaman syariat Islam itu. Kalau orang sudah paham, sudah mengerti, sudah tahu, itu segala macam kesulitan itu akan dilewati. Karena semua sudah. Nah, itulah kuncinya itu adalah kita ketika kembali kepada Quran, kepada Sunnah. Itu kuncinya. Dan Imam Malik pernah menyebutkan bahwa umat ini pernah mendapatkan kejayaan. Umat generasi yang pertama pernah mendapatkan kejayaan, dan kalian tidak akan pernah bisa mendapatkan kejayaan itu melainkan dengan apa yang pernah dicapai oleh umat sebelumnya, yaitu generasi pertama, generasi Rasulullah SAW bersama para sahabat, yaitu Al-Quran. La yasluhu hadhil ummah illa bima salaha bihi awwaluha. Umat ini tidak akan pernah menjadi baik, tidak akan pernah menjadi sukses kecuali dengan hal yang
generasi pertama dulu pernah mendapatkan sukses, pernah mendapatkan kejayaan, yaitu kembali kepada Quran, kembali pada Sunnah. Jadi sekarang ini banyak umat Islam yang tidak mau belajar umat Islam, bahkan tidak tahu tentang Quran, nah gitu, dan tidak tahu tentang Sunnah Nabi. Orang Islam yang hanya mementingkan labelnya gitu ya, hanya dapat labelnya, hanya dapat ini, tapi tidak tahu ajaran intinya gitu. Sehingga orang seperti ini yang dicari adalah, yang diutamakan adalah keduniaannya untuk memenuhi hawa nafsunya. Jadi ada dua yang menjadi penyebab kemunduran Islam itu. Yang pertama kebodohan dan memperturutkan kebodohannya itu. Yang kedua hawa nafsu, dan dia perturutkan hawa nafsu itu yang menjadi, siapapun orangnya, kalau itu yang menjadi cirinya, termasuk juga membela kemungkaran itu, karena dia mendapatkan hawa nafsu dari itu, habuan sedikit dunia itu. Dan memang itulah tantangan kita di akhir zaman ini seperti itu. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan itu, bahwa nanti akan ada orang yang paginya Islam, tiba-tiba sorenya menjadi kafir. Sorenya Muslim, tapi tiba-tiba paginya sudah menjadi kafir karena sedikit habuan dunia itu. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan solusi dalam keadaan seperti ini. Segera kita bersegera untuk beramal. Badiru bil amal, bersegeralah kalian untuk beramal. Beramal ini segera kembali kepada melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, yang wajib-wajib. Dan kalau bisa melaksanakan yang sunat-sunat, segerakan. Fitanan kita ijlail al-mudrim, karena akan datang satu fitnah yang diumpamakan seperti satu malam yang gelap gulita. Saking gelapnya, saking samarnya, sehingga orang itu tidak sadar bahwa dirinya sudah terkeluar dari Islam gitu. Dalam waktu sekelumatan. Dan itulah yang pagi beriman tiba-tiba sorenya kafir, yang sore beriman tiba-tiba paginya sudah kafir, karena diaradin minatunya, karena dia mendapatkan ganti habuan dunia yang sedikit itu. Jadi kalau sudah punya prinsip, sudah punya ilmu, maka dia punya prinsip gitu. Nah, prinsip itu ilmu itu akan menjadi tonggak kekuatan dalam diri kita kalau kita segera beramal. Jadi kuncinya segera beramal, jangan tunda beramal, jangan sampaikan beramal. Dan itu masya Allah luar biasa nasihat itu. Dan kita kekuatan itu memang ada pada apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalau setiap orang Islam itu begitu cinta kepada Nabi, mendahulukan kecintaannya kepada Nabi, apa yang diajarkan oleh Nabi itu dulu, yakin pasti akan menemukan kebahagiaan, kesuksesan dan kemenangan. Nah, Nabi SAW memberikan kuncian kepada pasukan itu yang pembebas Konstantinopel itu, sampai Nabi SAW menyebutkan fa khairul amir amiruha wa khairul jaysh jayshuha. Kalian suatu ketika nanti akan mampu membuka Rom, dan Rom itu gerbangnya Konstantinopel itu. Bisa menguasai Konstantinopel, pasti bisa menguasai kerajaan Rom. Latuftahanna gitu kan. Suatu ketika pasti kalian akan mampu membuka kerajaan Rom itu. Dan ketika itu pimpinan tentaranya adalah pimpinan yang terbaik. Dan ketika itu para tentaranya adalah tentara yang terbaik. Dan setelah kita pelajari, ternyata pimpinan pembuka kota Konstantinopel itu tidak pernah lepas dari bangun malam, sholat selalu berjamaah. Sampai ketika berhasil membuka Konstantinopel itu, segera membuat bangunan masjid, dan mungkin Hagia Sophia itu kali itu.
Karena masjid itu dibangun, kemudian Al-Fatih itu menawarkan untuk yang berhak menjadi imam. Ditanya dulu, siapa yang tidak pernah tidak bangun malam berdiri, yang dia setiap harinya itu pasti bangun malam berdiri. Kemudian beberapa orang, lalu ditanya lagi, apa? Pokoknya ada yang saya sudah menonton film itu pasti tahu itu, siapa orang yang tidak pernah meninggalkan sedekah. Ada itu Mas Terjal. Ya seperti itu. Seperti itu ya. Saya Ini kayaknya sudah selesai membahas itu. Saya rasa cukup. Menarik sekali kajian itu. Nanti suatu ketika pernah dibahas itu. Bagaimana sebenarnya Al-Fatih ini? Boba bisa. Ada lagi yang lain yang terkait dengan bahasa ada itu. Iya, iya. Menarik nih Pak, tadi kan suatu Nabi itu yang orang Iya. lantas orang Yahudi itu menarik kayak selendang. Oh itu luar biasa itu di komunitas Islam lagi. Ini apakah contoh bagi kita? Dan Iya. sekarang ini kan setiap hari orang Islam ini dihina, Iya. termasuk Nabi kita sendiri. Nabi kita sendiri. Nah, lantas apakah kita hanya bersabar melihat tingkah laku Nabi ditarik selendangnya oleh orang Yahudi tadi? Apakah harus kita contoh begitu juga sabarannya? Gimana Pak? Iya. Memang yang Nabi SAW inginkan kepada kita semuanya adalah mengikuti cara Nabi gitu. Cinta pada Nabi itu adalah mengikuti sunnahnya, banyak mendoakannya, membela, memperjuangkan dan mempertahankan sunnahnya ini sampai akhir zaman. Jadi orang-orang itu tahu sebenarnya, cuma masih menguji kita sampai di mana kesabaran orang ini. Nah, dia tahu dalam kitabnya Nabi yang diutuskan dan umat-umat yang menyertainya ini itu dikaruniakan oleh Allah kesabaran melebihi dari kemarahannya, kecintaannya melebihi dari emosinya. Maka Nabi SAW selalu menyebutkan bahwa kunci masuk surga itu bersabar. Lantak. Jadi ada seorang datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ajarkan kepada saya satu amalan yang kalau saya itu lakukan pasti masuk surga. Itu selalu jawabannya berbeda-beda, tergantung orang yang bertanya. Nabi SAW melihat, lantak. Kunci kamu jangan marah. Tanya lagi pertanyaan yang kedua, kemudian apa lagi Rasulullah? Mengatakan lagi lantak. Kemudian apa lagi Rasulullah? Lantak. Para jannah. Kemudian Nabi SAW menyebutkan lantak para jannah. Jangan kamu marah, bagimu surga. Lantak para jannah. Anak-anak kecil itu hafal itu ya, anak-anak TK. Lantak para jannah. Mana saya waktu kecil, saya lantak para jannah. Dari mana kamu kata-kata itu? Dari guru. Jadi waktu TK itu sudah belajar itu. Jadi memang begitu. Tapi sabar itu bukan berarti nerima aja, dipukul diam saja, dieksekusi diam saja, tidak boleh. Sabar itu artinya melakukan apa yang menjadi tuntutan. Orang ini meminta dibayar utangnya, bayar aja udah. Dan Nabi SAW sengaja berurusan dengan orang Yahudi itu supaya terjalin hubungan gitu. Nabi itu orangnya kaya. Ada entrepreneurship, latihan kursus menjadi usahawan gitu. Yang memberi pelatihan itu orang Kristen. Dia mengatakan, kalian tahu nabinya orang Islam Muhammad itu jangan dikira miskin, kaya katanya begitu. Di umur 25 tahun itu sudah miliarder, sudah mempunyai jaringan bisnis dengan seorang perempuan yang kaya raya untuk meniagakan di Syam. Itu umur 25 tahun itu sudah sanggup menikah dengan mahar 100 ekor unta. Kalau bukan orang yang kaya raya nggak akan mampu seperti itu. Sampai pamannya sendiri kagum luar biasa gitu. Jadi
Nabi SAW sengaja mau melakukan seperti itu untuk menjalin hubungan, untuk memperkenalkan. Nah, seperti Nabi SAW menikah dengan Sofia, perempuan Yahudi juga. Sofia binti Akhtab al-Huyai. Hah? Bukan, itu beda. Ini Sofia binti Huyai al-Akhtab. Kalau Mesir itu Maria Al-Qibtiyah. Nah, jadi ini Sofia. Jadi ternyata Sofia ini anak kepala suku Yahudi Huyai yang kalah perang sama Nabi. Padahal Nabi bisa aja dia dijadikan sebagai tawanan musuh, tapi tidak, dinikahi anak. Lalu kemudian satu perkampungan itu semua serentak masuk Islam. Nah, kita mau mencari yang begitu-begitu tuh. Mana ya? Menikahi kepala suku mana begitu, Krian Jaya ke mana gitu. Nah, kemudian satu suku itu semuanya masuk Islam, Krian Jaya itu. Jadi subhanallah, cara yang dibangun oleh Nabi SAW itu padahal bisa menjadikan semua warga itu tahanan militer, karena memberontak Nabi SAW gitu kan. Jadikan hamba saya semuanya, harta-hartanya semuanya menjadi rampasan perang. Tapi tidak ada strategi Nabi SAW. Ketika orang itu dinilai ada sisi-sisi baik kebaikannya itu, begitu dari hubungan, Masya Allah, luar biasa itu. Satu kampung, satu kabilah itu semuanya masuk Islam serentak. Ada lagi satu orang kepala preman dikasih oleh Nabi SAW kambing, satu lembah kambing gitu. Kepala suku ini kagum, ini nggak takut miskin, Muhammad harta sempurna ini. Waktu itu dia cerita, masuk Islamlah dia dan menyuruh seluruh warganya masuk Islam semuanya. Nabi SAW kalau nggak kaya raya nggak mungkin bisa memberi pemberian sebanyak itu. Nah, yang sering kita bacakan Nabi itu miskin, kadang dapurnya ngepul, kadang tidak ngepul dan sebagainya. Itu untuk bisa menjadi seperti itu pilihan. Nabi bisa bertampilan lebih dari tampilan sahabat-sahabat seperti Sayyidina Utsman, seperti Abdurrahman bin Auf, seperti Abu. Tapi Nabi tidak memilih itu. Nabi tampil sederhana biasa saja. Jadi ya memang cara-cara seperti itu sengaja Nabi buat untuk Nabi bisa menunjukkan gitu, mengajarkan kepada kita. Tetap kita berurusan dengan orang Muslim nggak apa-apa, terutama untuk urusan-urusan muamalah nggak apa-apa, selama orang itu masih bisa kita kendalikan. Gitu. Jadi bukan kita mengekor, menundukkan diri di depan mereka, enggak, tapi kita yang mengendalikan. Nabi dalam peperangan itu menyewa senjata kepada orang Yahudi. Jadi untuk menjalin hubungan gitu. Jadi kita memusuhi itu enggak. Ini harus terpelajari, harus kita pelajari. Gimana Nabi SAW kok bisa begitu? Bukan berarti kita tunduk patuh royal kepada orang itu, enggak. Kita sewa, kita bayar. Sini senjatamu, saya pinjam ke sewa. Tapi orang Yahudi itu tunduk kepada Nabi, bukan sebaliknya. Nah, kita tunduk kepada orang itu, royal kepada orang itu yang bahaya. Jadi ada sisi-sisi yang mengagumkan luar biasa. Ngomong kayaknya menarik nih pembahasan seperti ini. Jadi kita pelajari sisi-sisi mana yang Nabi SAW itu melakukan itu, kok bisa, kok boleh. Dan Nabi itu melakukan, ya, tapi ada sisi-sisi yang kita perlu ketahui. Kalau nggak salah Nabi menikah dengan Sofia itu dia masih kondisi Yahudi begitu. Kemudian ketika menikah, Sofia masuk Islam, sama dengan Sayyidina Utsman menikah dengan perempuan Kristen setelah wafatnya Ruqayyah
binti Rasulullah SAW, dan satu lagi siapa? Zainab atau Ummi Kulsum? Ummi Kulsum ya, Ummi Kulsum. Jadi setelah dua orang ini menikah, baru Sayyidina Utsman menikah dengan orang Kristen, Farafisah namanya. Lalu kemudian masuk Islam di tangannya. Begitu juga sahabat panglima perang di Syam itu Abu Ubaidah al-Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas, itu menikah dengan perempuan-perempuan Yahudi. Lalu kemudian masuk Islam. Nah, orang kita sebenarnya nggak apa-apa, boleh laki-laki menikah dengan orang Kristen, orang Yahudi nggak apa-apa. Apa mau ingin menikah dengan tapi pastikan orang itu tunduk patuh pada kita, yang mungkin kemungkinan besar bisa masuk Islam di tangan kita gitu. Mana Pak Radio itu? Oh, ada ya? Jadi boleh Pak Radio. Kita mencari seperti itu. Menikah dengan satu perempuan, akhirnya satu kabilah itu, satu perkampungan itu semuanya masuk Islam. Mohon. Baik, ini pertanyaan saya dari Pak dan mengakhiri kajian pada pagi hari ini. Semoga insya Allah 2 pekan depan kita akan ketemu lagi, pembahasan masih di kitab yang sama, dan Abdul Qadir. Terima kasih Pak Ustaz atas ilmunya. Terima kasih kepada jamaah yang hadir di musyawarah ini. Mudah-mudahan secara amal ibadah kita, mudah-mudahan kita mencintai Rasulullah, kita sahabatnya, dan insyaallah kita dikumpulkan nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup kajian pagi hari dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.